Motor ini mau dicari juga Pak, karena itu mahal. Bisa 30 juta ya. Iya, sampai Kalau diurus, ternyata orang yang setelah ngumpul motor saya dari dulu. Kita tutup doa, masih hujan lecek ya. Kita ngaji bentar Pak ya. Sambil kopi, sambil ngerokok ya, menikmati hujan. Di rumah juga mau ngopi. Di sini kan ya ngobrol kita, kemudian kita ngaji sebentar, tapi pahalanya besar bagi kita. Ya, sambil kopi, sambil ngerokok, ya. Insyaallah kita dengerin. Sampai jam 10 ya gak terasa. Lanjut pembahasan kita. Al-maqalatu tasyi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, diriwayatkan disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu perlu kita perhatikan Pak, karena langsung turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sebetulnya nasihat juga buat kita, karena apa yang didapat oleh Nabi kemudian kita amalkan, kemudian kita laksanakan, apalagi itu berkenaan dengan yaumul akhir Pak. Nah ini nasihat yang ngajarin kita biar ingat, biar kita tidak melulu dalam arti bahwa hidup kita kayaknya lama. Enggak. Apa yang kita lakukan kemudian kekal? Enggak. Kita sekarang enak makan, enak tidur, iya. 5-10 tahun ke depan belum tentu Pak. Apalagi usia kita semakin kemana semakin bertambah. Sekarang masih doyan nasi Pak. 10 tahun lagi belum tentu kita kuat makan nasi. Gigi udah pada kagak ada, lambung juga sudah mulai lemah untuk kemudian mengonsumsi atau menelan atau apa namanya memproduksi ya, mengolah makan kita. Pokoknya apa-apa serba pantangan, benar gak? Makan durian jangan, kolesterol asam uratnya naik kan gitu. Asam nangka jangan, aduh asam lambungnya naik. Udah pokoknya lupa-lupa. Kalau sudah makin usia, nambah umur, penyakit segala macam lupa-lupa. Ya, makanannya dikurangi. Pagi jangan makan nasi, nanti kena gula kan gitu. Ya. Jadi kenikmatan yang kita peroleh sekarang itu nanti kelak itu tidak bakal kekal Pak. Memberikan gambaran bahwa kehidupan dunia itu tidak bakal lama. Banyak saudara kita yang mungkin usianya seusia 40, 50 udah panggil oleh Allah duluan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita mau hidup mau kotor, ya. Jadi ini mengajarkan kita untuk ingat. Makanya apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, bahwa beliau sampaikan yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hidup sesuka lu. Bebas, lu mau ngapain gak ada yang larang. Kita mau main slot, silakan. Kalau punya duit, pokoknya tahu tanah pekarangan diukur ya. Dan terserah main slot itu dikasih menang sekali kesononya, bangkrut. Coba aja. Dan itu terus akhirnya ayo bentar lagi dikit lagi mau menang, dikit lagi terus sama setan dikit-dikitin Pak. Habis Pak pekarangan kita dijualin. Makanya hidup kita silakan, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ismasi tak hidup sesuka kamu, mau ngapain, lagu apa, nggak ada yang ngelarang. Kalau rumah sakit kita urut, rumah sakit kita pantas ya silakan, gitu kan. Mau lagu
lagu apa, lagu begini, mau begitu, ya nggak ada yang larang. Ya. Kalau nggak punya malu, ya kan? Makanya disebut bahwa al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Karena malu, aduh saya malu nih, mabuk orang-orang lagi waras, ya, orang-orang lagi pikirannya apa, kita mabuk, kan orang-orang pikirannya sama apa, akhirnya adanya itu kita melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena ada malu. Makanya disebut bahwa malu itu sebagian dari iman. Kalau orang tak punya rasa malu, hilang iman percayanya kepada Allah. Terus ngecek rokok, Asap gugur. rokok di bawah. Jadi isyuasi dan hidup sesuka hati kamu silakan. Ya. Kenapa? Fa inna kama hidup tuh selanjutnya. Kamu hidup sesuka hati mau lagu apa, model apa silakan. Fa inna kama hidup karena sesungguhnya kamu itu bakal mati. Ya. Jadi kita itu bakal mati, Pak. Kalau kita kemudian punya duit umpama, saya mau jalan-jalan ke Bali, ya nggak masalah. Kenapa? Mumpung hidup. Ngerasa dan pengen ke Bali umpama, silakan. Ya, itu kan benar. Saya punya duit, mumpung ada duit pengen umroh, kan cakep tuh cita-citanya. Asal jangan kemudian cita-citanya nggak benar. Nanti kalau saya punya duit mau nambah jaipongan 5 hari 5 malam, umpama hebat banget. Mulai buat umroh kan gitu. Kita punya dosa, insya Allah ya pun duit kita dipakai buat ibadah. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu terserah kita. Kenapa? Terserah kita. Fahimna kama itu karena sungguhnya kau bakal mati di Muhammad. Kata Allah, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Ya. Jadi kan yang larang, Pak. Kita mau sholat, ya silakan. Kita tidak suka sholat juga nggak ada yang larang. Suka-suka masing-masing. Kenapa? Tetapi ingat bahwa fa innaka mayyitun, kamu tidak suka kamu sholat, tidak senang ke masjid, tidak mau sholat, kamu bakal mati. Apa kemudian latar ketika kita berhadapan Allah, amal apa yang akan kita bawa? Punya nggak kita persiapan mau mati menghadap Allah? Itu aja. Maka kalau ngomong mati malah serem sebetulnya, Pak. Kenapa serem? Ketika ditanya mau nggak mati, pasti jawabannya nggak ada yang pengen mati. Usah aja lu mati kan gitu. Pasti gak ada yang mau. Kalau ditanya mau mati nggak ada. Nanti nunggu punya anak, anak nunggu punya cucu nanti punya cicit dan seterusnya. Emang enak hidup di dunia lama-lama? Kagak, Pak. Sekarang kita masih seger buger kayak begini, kuat dan sebagainya. 10 tahun ke depan, Pak, kita udah jadi apa? Mungkin jangan umur 10, setahun 2 tahun ke depan di antara kita mungkin ada yang duluan, nah kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kematian itu adalah misteri, tidak ada yang tahu. Umpama kalau kematian itu kemudian dikasih tahu, orang bakal benar semua kalau mau mati. Waduh, sebelum lagi gue mau mati nih. Rajin ke musola, obat, rajin sholat, rajin sedekah. Kalau mau mati, maka ada cerita, Pak. Ada cerita, ya. Ada seseorang datang ke peramal. Ini cerita. Coba cek kapan saya mati. Setelah diramal, waduh, Bapak besok siang jam 12 mati. Kan horor tuh seru. Akhirnya bener, tuh Pak, tandanya garisnya menunjukkan bahwa Bapak itu putus garis tangannya. Ini jam sekian besok kamu mati. Wah, karena hari ini dia dikasih tahu bahwa besok jam 10 mati, akhirnya apa? Orang tersebut datangin ke saudara-saudaranya, ngapain silaturahmi, Pak? Bang, Man, Wak, Ndek, Assalamualaikum, tumben datang main kemari. Saya dikabarin, saya sudah mau besok mau mati jam 12. Kalau saya punya salah, kalau saya punya dosa, tolong dimaafin. Ya udah, sebagian nggak mau mati, kok mati dah. Semua didatangin, ya. Ibadah ngaji, mau mati. Kalau subuh orang-orang belum mau, udah bangun jam 3. Kamu sholat dia datang, tahajud, orang mati.
Akhirnya apa? Biasa nggak sholat duha dia ngaji baca Al-Quran sampai zuhurnya kemana-mana di musola. Orang mau mati. Waduh, setengah 12 udah makin deg-degan lah itu perasaannya. Orang mau mati bentar lagi jam 12. Jam 12 kurang 5 makin deg-degan ya. Bentar lagi mau dicabut nyawanya. Begitu jam 12 azan kan, kok lu nggak mati-mati? Sholat lah dia. Beres sholat setengah 1 datang ke peramal itu. Pak, katanya saya jam 12 hari ini mau mati, kata bapak kemarin. Iya, diramal memang kayak begitu. Terus kok saya belum mati? Ditanya oleh peramal tersebut, emang apa yang menjadikan bapak tidak mati? Amalan apa? Apa yang bapak lakukan selama sehari ini kurang lebih? Pertama, saya tobat minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kedua, saya rajin ibadah. Ketiga, saya datang ke saudara-saudara saya silaturahmi semua saudara, teman, tetangga yang kenal yang saya tahu. Saya datang minta maaf bahwa saya besok hari ini mau mati. Nah, itu kata peramal. Apa itunya? Karena kamu rajin silaturahmi, gara-gara silaturahmi nyawa kamu akhirat hari ini mati tidak jadi mati. Jadi salah satu memang ada hadisnya, salah satu yang menyebabkan orang itu panjang umur rajin silaturahmi. Ya, maka kalau kita besok nggak mau mati silaturahmi. Iya. Nah, gimana ya? Ini mau indah silaturahmi ya. Karena orang yang silaturahmi diluaskan, dibukakan pintu rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita silaturahmi. Kenapa kok orang yang silaturahmi umurnya pendek, Pak? Karena pikirannya rusak, Pak. Orang di rumah baik, pusing dia. Kenapa orang Covid itu kemudian banyak yang mati? Orang di rumah mulu, stres dia. Kok mau mati beneran. Kenapa? Karena otaknya, pikiran dia itu kemudian menjadikan doa dari ucapan dia, akhirnya nggak tenang dia. Ya, jadi kalau orang yang pengen panjang umur, sering-sering silaturahmi, sering-sering jalan-jalan, jangan di rumah baik. Kalau mau tahun baru kita ke puncak ya sekali-kali. Satu ya. Jadi kata malaikat Jibril, memberikan nasihat kepada kita Nabi Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah silakan sesuka hati kamu, sesenang kamu, tetapi ingat kamu bakal mati. Kalau sudah mati, maka kita akan diputus dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan berhubungan dengan dunia. Ini satu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Senanglah kamu, cintailah kamu orang atau siapapun yang kamu mau. Istri kita senang, silakan. Anak kita senang, silakan. Atau siapapun yang kemudian kita senangi, silakan. Kenapa? Karena kamu bakal berpisah dengan orang yang kita cintai itu. Ya. Apa bahasanya ya? Janji lah ya. Sehidup semati. Ya kan? Begitu hidup baru ya lagi pacaran, pokoknya kita cinta sampai mati, sehidup semati. Kan begitu? Anak muda kan? Udah kawin, dikit-dikit dia tinggal tuh. Begitu salah satunya mati, mau nggak tuh nyusul? Agak ada. Bininya mati, gak bakal mau lakinya ikut mati. Lakinya mati, gak bakal mau bininya ikut mati. Kenapa? Karena cinta mah hanya di dunia doang. Begitu salah satu pasangan ada yang meninggal dunia, pasti akan terpisah. Fa innaka mufariquhum, maka sesungguhnya kamu itu akan pisah. Kenapa? Karena inilah bentuk manusia. Secara ucapan, secara omongan, janji sehidup semati. Begitu mati salah satu nggak mau, dia nyusul. Kenapa? Karena lalu lakinya silakan, gua lu mati, gua kawin lagi. Laki mati, bini kawin lagi. Walaupun mungkin ya ada laki-laki atau sebagian perempuan begitu dipisah, begitu meninggal, salah satunya ada yang nggak kawin lagi. Kenapa? Saking cintanya, gua cinta sama bapak lo dulu gitu kan. Susah belakang bareng, masa karena udah senang mau kawin lagi, kagak. Maka orang yang seperti itu, insya Allah akan dipertemukan di surganya Allah Ta'ala.
Di dunia iya begitu, kemudian apa namanya, jadikan nih istri kita bidar baru dari surga. Ada laki-laki yang jawab, oh enggak dulu. Ada yang domelin mulu. Di dunia domel, gimana di akhirat sama domel kita. Udah pokoknya stop, gua mah di dunia doang lah gitu. Barangnya di akhirat mah pengen nyari bidadari, di dunia aja. Tiap hari gua di ceramah nih diomelin. Ada yang begitu Pak. Ya, tapi sebetulnya apa namanya, itulah romantika kehidupan Pak. Ya. Namanya orang kalau sudah saling apa namanya ya, jadi keluarga, baik jeleknya kan kita sendiri yang tahu. Lagi pacaran mau kentut-kentut kita akan tahan. Karena udah punya anak, udah jadi istri, udah naik berani dari rumah ya, di mukanya dikentutin. Kenapa? Karena saking apa namanya, sudah terbiasa. Ya. Bukan berarti kata bukan, lebih kepada saling keterbukaan satu sama lain. Ya. Jadi kita silakan suka, silakan sayang sama siapa? Sama orang manapun, tetapi ingat bahwa sesungguhnya apa yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Ya, jangan hukumin. Maka begitu meninggal orang tua kita sayang sama orang tua kita, iya, tapi Allah lebih sayang kepada orang tua kita dengan dipanggil nyawanya. Kalau umpama udah sakit-sakitan, kita jangan mati dah bapak kita, jangan mati mak kita, tapi kan Allah sayang. Jadi biar kupingnya dikenal pun yang lebih gas-gas kan. Ngerasa nih dari mana rasanya. Kadang-kadang nggak mikir ya, bocah juga ngomong bro apa namanya begitu ya. Kenapa kayak begitu ya? Kan itu makruh Pak. Kenapa makruh itu bukan berbicara tentang saja ibadah doang. Kita mau sholat, ya, makan pete yang sifat yang mulutnya bau mengganggu orang lain, makan bawang, itu betul makruh. Kenapa saya? Tetapi ada hal lain yang dihukumi makruh. Contoh, kita usaha bengkel, ya, nih, usaha warung, ya, nggak punya tempat parkirnya di pinggir jalan. Ketika ada orang nambel ban, ya, orang nambel ban di pinggir jalan, menghalangi jalan orang lewat, harusnya dia lewat karena ada yang nambel, dia akan lewat dikit atau kiri dikit. Artinya kalau menghindari orang yang lagi nambel ban, ya, geser dikit, menghalangi jalan, ngeganggu lawan jalan yang di depannya, yang berseberangannya, maka itu kena hukum makruh. Kenapa mengganggu fasilitas umum? Orang yang punya knalpot borong lagi sholat Allahu Akbar, dia ngeganggu banget tuh orang. Itu kena hukum makruh, dosa kan dosa. Dia pikir hebat, enggak. Dia pikir bagus, enggak. Kenapa saya katakan demikian? Mengganggu fasilitas orang, mengganggu kenyamanan orang, dihukumi kena makruh. Apa makruh? Karihayat orang suku dasar kalimatnya. Apa? Dibenci. Orang yang nggak suka, nggak senang dengan hal itu, maka orang yang punya itu kena hukum makruh. Ketika ada kita keganggu dengan yang dia lakukan, maka dia dapat dosa. Ya, jadi jangan pikir hebat kemudian merasa motornya terkenal atau pengen didengar, mengganggu. Lagi ngaji kan tenang itu ini lewat motor, nggak berhentilah kita. Gara-gara motor itu dosa kan dosa itu orang. Ya, jadi yang punya motor itu biasa aja apa sih, gitu kan? Kalau mau ditrondolin atau dibuat apa sih bahasa di racing ini silakan, tetapi knalpot tidak boleh diubah. Kenapa? Justru akan mengakibatkan orang yang punyanya dapat dosa. Kenapa? Itulah yang disebut hukum makruh, bukan berbicara saja terkait agama orang. Jelas ya? Makruh. Ya, itu makruh. Cepet ngomongnya. Jadi yang mengganggu fasilitas, mengganggu kenyamanan, dihukumi kena hukum makruh. Mengganggu ibadah.
jadi luas terkait dengan hukum syariat itu. Terakhir, masalah jam, terasa ya? Siap. Kemudian yang ketiga, nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bihi. Beramallah sesuka hati kamu, ya. Amal baik, amal buruk, ya. Mujzi'un bihi fa innaka mujzi'un bihi, karena sesungguhnya apa yang kamu lakukan dari amalan-amalan itu, baikkah jelekkah, mujzi'un bihi, pasti akan dibalas kita. Emang sekarang nggak kelihatan, Pak? Kalau umpama pahala itu diperlihatkan oleh kita, kalau umpama dosa itu diperlihatkan oleh kita, gundukan itu jauh lebih tinggi dibanding apa yang kita pikirkan, Pak. Apalagi dibandingkan dosa sama pahala, cek ya, Pak. Gedean mana sih? Jadi jangan berpikir kemudian apa yang kita lakukan, masa bodoh, orang mau seneng kayak mau kagak kayak. Pesan motor kami juga dengar suara. Apa yang dipikirkan oleh orang, kemudian dia ngerasa bahwa ini mah gua ini yang ngerjain. Iya betul ya. Tetapi ya, ketika seorang muslim, seorang mukmin itu pola pikirnya bukan sekarang doang, Pak. Pola pikir seorang muslim, pola pikir seorang mukmin adalah ke depan. Sekarang dia yang lakukan adalah tidak kemudian memberikan dampak negatif kepada orang sekitar. Untuk pola pikir ke depannya agar bagaimana yang kita lakukan ini agar tidak membuat kumpulan-kumpulan dosa yang kita lakukan. Maka begini, Pak, ada yang disebut dengan pahala jariah, ada yang disebut dengan dosa jariah. Kita tuh nggak ada yang tahu, Pak. Kita nolong orang, misal umpama ini di musola WC-nya mampet, ya, nggak ada yang tahu. Nah kita emang spesialis WC gitu kan. Boleh kita lupa ngomong kan. Namanya kita begitu mau buang air juga di musola, buang ini mampet nih. Ya sudah kita akali itu. Maka begitu orang datang ke musola mau buang air dan lain sebagainya, kan kalau lancar kan enak. Maka selama itu orang hadir ke musola, pipis kayak apa kayak buang air, selama itu para mengalir untuk kita, kan kita nggak tahu, Pak. Pekerjaan kita sepele. Atau begitu kita buka celana mau buang air di musola, nggak ada gantungan sama sekali. Besok saya kalau musola bawa paku lah. Berapa paku? 1 biji cuma. Buat apa? Nyantolin topi, nyantolin peci, celana dan lain sebagainya. Gara-gara itu orang kan mau buang air jadi aman, nyaman. Tuh, gara-gara cuma paku 1. Selama itu ngeplok di tembok, selama itu pula pahala terus mengalir buat kita, nggak kerasa. Kadang-kadang macam perlu paku semua. Hancur kan masalah. Contohnya semuanya. Ada jalanan, lubang, ya. Udah kan kita nggak usah nunggu RT, nggak usah nunggu RW, kita rapiin sendiri dewe. Itu kan udah kering, orang nyaman. Dipakai terus, waktu itu kan karena ajarnya yang mengalir. Selama itu dipakai terus, orang lewat jadi kenyaman. Akhirnya apa? Akhirnya resep. Selama itu perlu pahala terus mengalir. Maka nggak heran, Pak, begitu kita meninggal dunia, begitu di hadapan Allah Taala dihisab amal ibadah kita, kemudian berkontainer pahala datang, kita nggak tahu pahala dari mana ini. Ada renovasi musola, renovasi masjid, kita ikut menyumbang lah. Nah punya duit cuma tenaga aku nggak bisa tenaga paling nggak ngomongnya enak. Ini mah nyumbang duit kagak, tenaga kagak, ngomongnya udah asal ceplok belakang, Pak. Ini apa sih plafon jelek banget sih warnanya? Nggak kasih duit kayak apa? Umpama, ini kan? Ini kok plafon kurang pas nih. Hanya mencung masalahnya lah. Situ ngasih duit berapa, Pak? Kagak. Kita aja orang kayak gitu. Ya kan ada resep ya gitu ya. Ya paling ngomongnya, wah gimana? Bisa cakep ya. Kan ini yang nyumbang enak ya, yang ngerjain yang ngasih tenaga juga enak. Kenapa? Karena ngomongnya enak. Ini nyumbang kagak, tenaga kagak. Ngomongnya kagak enak. Ya. Maka
Makanya ada juga terkait dengan dosa jadi apa? Dosa yang kemudian diikuti oleh semua orang, akhirnya pada ikut-ikutan. Contoh, ini kan ramai itu sekarang apa? Status ya. Kita pasang status, kita pasang di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya, bikin perkara yang membuat orang jengkel, yang perkara atau video-video yang membuat orang itu niru padahal itu jelek. Akhirnya apa? Gara-gara kita akhirnya orang itu pada niru. Maka nggak sadar kita bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kemudian kita statuskan, ya, dicontoh oleh orang. Nih ujung-ujung begini enaknya nyekek botol nih umpama gitu kan. Ada yang baca status kita, wah iya juga nih, benar juga nih. Ikut orang tuh gara-gara kita pasang status, nyekek botol juga terus, ikut lagi dari bawah. Nah, nggak sadar Pak, apa yang kita lakukan itu kemudian memberikan contoh kepada yang lain dengan apa? Dengan amalan perbuatan jelek tadi. Kita dapat dosa, kemudian kita dapat dosa jatuh. Ya, maka sekarang hati-hati Pak. Ya. Kalau bapak-bapak jarang sih. Nah, ternyata emak-emak masa statusnya, wah ya Allah, kadang-kadang empat ini saya kadang baca. Hari ini gue dikasih bir laki cuma 30.000 untuk beli apa? Lagi ketahuan, lagi itu lagi agak tahu diri gitu kan, mau tahun baru lagi itu mahal. Nah, itu kan Jiun ya. Jiung. Pagi. itu kan apa namanya? Itu kan ngejelekin laki, janganlah kayak begitu mah, itu kan urusan dapur masing-masing kan begitu ya. Kan jadi orang bacanya, wih kasih itu nih, dia cuma kasih 30.000, coba buat berapa nih? Sama juga, malah lebih kurang 25.000. Tambah goblok ya. Jadi bikin status aja yang enak. Dan juga boleh kita status, tapi hati-hati Pak. Walaupun enak kita makan enak dan sebagainya, ada namanya penyakit ain Pak. Apa itu ain? Penyakit ain. Nah ini yang disadari, yang tanpa disadari oleh banyak orang. Apa itu penyakit ain? Ain itu mata. Itu begini. Pak RW pasang status di DKM nih. Makan di mana yang enak? Nonton lah. Makan goreng montong gitu kan. SCR montong mentang-mentang punya duit gitu kan. Makanya goreng montong, montong. Gitu kan. Akhirnya apa tuh? Timbul rasa iri. Tuh. Timbul rasa kurang ajar, berdoain. Nah, nanti begitu akhirnya muncullah kalimat yang jelek, yang negatif buat siapa? Buat orang yang itu. Makanya itu disebut dengan penyakit ain. Timbul hasut, ya, timbul iri, timbul dengki, ya. Jadi harus hati-hati kita Pak. Pinter-pinterlah kita di dalam meratakan terkait dengan apa namanya media sosial yang kita punya. Kita posting jalan-jalan ya nggak masalah sih, ya. Jangan yang kebanyakan seneng mulu. Kan mungkin orang contoh kan jalan-jalan itu enak teman ya. Gua suka jalan-jalan ya. Utang bayar lah utang. Heling. Jadi apa namanya itulah kemudian muncul penyakit ain tadi. Ya, boleh nggak sekarang status ya boleh aja sih ya sama kita. Bismillah niatkan dalam arti ya kita cuma pengen tahu aja kondisi kita lagi gimana. Kalau monitor keuangan itu adalah punya kondisi gimana dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Ya ada itu apa hati-hati kita di dalam kita. Kenapa? Karena disampaikan nasihat oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi, wa'mal masyita, silakan kamu beramal sesuka hati kamu. Ya punya duit ya kita kasih saudara, kita kasih tangga, kita punya rambutan ya sesekali lah gitu kan, jangan dijual semua, kita kasih dah ke musola lagi ngaji gini kan. Kalau biar apa? Biar berkah. Jadi kita punya duit, kita punya rezeki apapun, sedekahkan sedikit. Karena di antara rezeki yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita kasih. Ya, kita punya kebun pisang banyak, bisa ya standar malah bawa ke musola tuh gitu. Kita punya rambutan lagi sedang lebat-lebatnya, bawa tuh setangkai 2 tangkai ke musola biar berkah. Insya Allah ketika pohon itu disedekahkan dimakan oleh banyak orang, maka dia itu kan bersyukur bahwa pohonnya asik saya dimakan oleh banyak orang. Akhirnya apa?
begitu musim depan jauh lebih banyak buahnya, lebih lebat daripada sekarang. Bertahan dengan itu. Jelas ya, kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah kita positif, belajarlah kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Ya, minimal kita tidak punya duit, senyum atau kepada orang. Ya, ini mau ngasih duit kagak, ya, ngasih makanan kagak, cemberut mulu sama orang. Paling senyum-senyum atau nyapa tuh, nah gitu. Kenapa? Senyum kita itu adalah bentuknya sedekah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita baca suratul Fatihah khususnya untuk Shahidul Waqif Musyawarah Nurul Jannah, khusus juga untuk almarhum keluarga kita, masih meninggal dunia, doa untuk segala dosanya, Allah terima Islamnya, dan kita yang hadir dan istiqomah malam Jumat ngaji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita, kemudian juga harapan bahwa Allah buka pintu-pintu rezeki untuk kita, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini jangan haji dapat uang karena 100 juta. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallim wa ala tabarak wa ta'ala kulli sadat habi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ayyuha ni'amahu bi kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-hidayah wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi ibadah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma anzil alaina ma'idatan min as-sama'i اللهم افتح علينا فتوح العارفين واغفر علينا ذنوبنا يا رحمن. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غني يا حميد يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرام من فضلك عن سوء رحمة بفضل وانت خير الوارثين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل كل شيء سهلا ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا ونكون من المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا بالخير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.